Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan mengenai experience and religious expression atau pengalaman dan ekspresi keagamaan. Anggota kami terdiri dari pertama saya sendiri yaitu Zakiatul Munawaroh, yang kedua Lia Kurniasari, yang ketiga Nur Maida, dan yang keempat Septin Fuji Rahayu. Saya Zakiatul Munawaroh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pertama tentang pengertian dari pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan adalah sebuah unsur yang membawa kepada sebuah keyakinan yang dihasilkan oleh sebuah tindakan. Pengalaman keagamaan ini bisa berupa pengalaman kerohanian yang biasanya orang-orang yang mengalami pengalaman keagamaan ini seolah-olah mereka akan bisa merasakan atau bisa menyentuh apa yang berada di luar duniawi. Pengalaman keagamaan yang khas merupakan sebuah tanda dari adanya Tuhan dan sifat-sifatnya. Dalam Islam, pengalaman keagamaan ini merupakan jalan biasa yang ditempuh oleh para pencari Tuhan. Berbicara tentang pengalaman keagamaan, tentu hal ini berkaitan dengan manusia yang sebenarnya merupakan pelaku atau pelaksana dari suatu ajaran atau doktrin dari sebuah agama. Hal ini menjelaskan bahwa pengalaman keagamaan hanya akan diperoleh oleh manusia yang melaksanakan ajaran agamanya. Hal ini juga diungkapkan oleh Joachim Watch. Beliau berpendapat bahwa pengalaman keagamaan merupakan sebuah aspek batiniah yang diperoleh dari suatu hubungan antara manusia dan pikiran Tuhan. Sedangkan menurut pendapat Zakia Darajat, pengalaman keagamaan merupakan hubungan batin seseorang dengan Allah dalam suatu ilmu jiwa. Pengalaman keagamaan ini dapat diwujudkan dari berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas keagamaan bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan sebuah ibadah yang dapat dilihat oleh mata, tetapi hal ini juga dapat dilakukan saat kita beraktivitas yang didorong oleh kekuatan supranatural yang tidak dapat dilihat oleh mata. Karena itu, keagamaan seseorang ini meliputi dari berbagai sisi. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengalaman keagamaan merupakan sebuah aktivitas manusia dalam keberhadapannya dengan Sang Pencipta. Aktivitas ini meliputi dari segi batiniah dan lahiriah. Seperti yang kita ketahui, pengalaman keagamaan setiap orang pasti berbeda-beda. Hal ini bisa disebabkan karena perbedaan tingkat pengalaman keagamaan ajaran agama yang dilakukan oleh seseorang ini. Merupakan pengalaman yang mempunyai sifat individu dan hanya dapat dirasakan oleh seseorang itu sendiri yang mengalaminya, serta merasakan di mana seolah-olah mampu menjangkau zat yang maha kuasa atau yang maha suci atau yang maha ghaib yang berada di luar alam nyata dengan melaksanakan ajaran agama. Nama saya Lia Kurniasari. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua tentang pengalaman keagamaan menurut tokoh Joachim Watch. Jadi, tokoh Joachim Watch memiliki nama panjang yaitu Joachim Ernst Adolf Felix Watch, yang merupakan tokoh cendekiawan agama yang menjelaskan tentang pengertian keagamaan itu berdasarkan pengalaman keagamaan itu sendiri. Joachim Watch lahir pada tanggal 25 Januari 1898 di Chemnitz, Jerman. Beliau dalam menempuh pendidikannya mengambil mata pelajaran pokok seperti sejarah agama, filsafat agama, dan studi keagamaan, yang artinya tokoh Joachim Watch sangat luas pemahamannya tentang keagamaan.
Menurut Joy Cimbuat sendiri, pengalaman keagamaan merupakan hubungan batiniah seseorang kepada Tuhannya. Hubungan batiniah tersebut timbul dari dasar pikiran dan perasaan seseorang melalui ajaran-ajaran agama dan semua ritual keagamaan yang dijalankan atau diterapkan seseorang di dunia ini. Entah penerapannya itu melalui sebuah kelompok atau pribadi. Ada dua macam cara meneliti hakikat pengalaman menurut tokoh Joy Cimbuat. Yang pertama yaitu dengan cara menggunakan atau melihat sejarah agama, histori ajaran, dan doktrin keagamaan itu sendiri. Ini sangat penting untuk meneliti pengalaman keagamaan agar lebih luas. Yang kedua, dengan menelusuri pengalaman seseorang, baik pengalaman pribadi ataupun kelompok. Pengalaman-pengalaman ini bisa kita ambil dari pengalaman terdahulu seperti para tokoh kiai, nabi-nabi, dan lainnya, seperti tokoh keagamaan lainnya. Tokoh Joy Cimbuat pernah memiliki pengalaman hidup tentang keagamaan, yaitu tentang perasaan terhadap ajaran agama yang dipahaminya. Beliau mengungkapkan bahwa pemahaman keagamaan terdapat dalam diri manusia yang hakikatnya selalu tentang agama. Pengalaman keagamaan memerlukan adanya kemampuan dalam diri manusia untuk memberikan tanggapan. Pengalaman tentang penampakan Tuhan sebagai kenyataan objektif dalam alam, sejarah, dan kehidupan manusia memerlukan adanya suatu kesepian batin dalam diri manusia untuk memahaminya secara spiritual. Kenalkan, nama saya Nur Maidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu ekspresi pengalaman keagamaan Joy Cimbuat. Joy Cimbuat mengungkapkan teori pengalaman keagamaannya. Teori tersebut terkait dengan manusia dan doktrin-doktrin ajaran keagamaan yang berasal dari tokoh agama sendiri untuk melaksanakan apa yang ada pada agama itu. Nah, hal ini berarti memperoleh pengalaman keagamaan. Dengan kata lain, berarti seseorang itu jika ingin memperoleh pengalaman keagamaan harus melaksanakan ajaran-ajaran keagamaannya itu dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, menurut Watts, yang dimana pengalaman keagamaan itu merupakan bentuk dari kesadaran dan dalam penghayatan dan melakukan tindakan kerohanian. Jika seseorang tanpa melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, maka seseorang itu akan sulit memahami dan tidak dapat pengalaman keagamaan. Watts juga mengatakan bahwa pengalaman keagamaan itu merupakan aspek batiniah dari hubungan manusia dan pikirannya terhadap Tuhannya. Ia juga mengatakan bahwa pengalaman keagamaan itu apabila tercipta komunikasi antara manusia dengan Tuhannya tersebut. Setiap manusia memiliki pengalaman keagamaan yang berbeda-beda. Nah, terdapat dua cara untuk melihat pengalaman keagamaan seseorang. Yang pertama yaitu menggunakan ajaran dari aliran itu sendiri. Yang kedua dengan menelusuri pengalaman pribadi ataupun dengan pengalaman kolektif. Ekspresi keagamaan ialah ungkapan di mana ungkapan itu diungkapkan melalui pemikiran berupa dogma ataupun ajaran keagamaan. Salah satunya yaitu mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan kita mengimani Tuhan dan mengerti maksud Tuhan menciptakan manusia seisinya, dunia maksudnya, itu untuk apa gitu. Watts juga membagi pengalaman keagamaan menjadi 3. Yang pertama yaitu ekspresi pemikiran yang meliputi sistem kepercayaan mitologi dan dogma-dogma ajaran itu sendiri. Yang kedua, ekspresi ritual meliputi sistem peribadatan ritual maupun pelayanan. Yang ketiga yaitu ekspresi dalam perkumpulan yang meliputi pengelompokan dan interaksi umat beragama. Saya Septin Fuji Rahayu. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi pengalaman dan ekspresi keagamaan.
Seperti yang dijelaskan teman-teman saya yang tadi, langsung saja kepada kesimpulannya, pengalaman keagamaan sendiri itu sebagai unsur yang mengantarkan pada sebuah keyakinan yang dihasilkan oleh sebuah tindakan. Pengalaman keagamaan ini bisa berupa pengalaman kerohanian. Biasanya orang yang mengalami hal ini itu merasa seakan dirinya itu bisa menyentuh hal yang berada di luar duniawi. Menurut pandangan Joachim Watch, pengalaman keagamaan merupakan hubungan batin yang dimiliki seseorang kepada Tuhan. Nah, hubungan tersebut itu terbentuk karena adanya dasar pemikiran dan juga perasaan dengan cara melaksanakan ajaran-ajaran keagamaan dan semua bentuk ritual keagamaan. Pengalaman keagamaan dan juga religiusitas seseorang pada dasarnya itu mempunyai tingkatan. Nah, tingkatan yang berbeda itu karena adanya perbedaan dari pengalaman keagamaan dan juga ajaran agama yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Nah, oleh orang yang mengalaminya. Jadi keagamaan itu memiliki tingkatan yang berbeda dengan orang yang mengalaminya. Kemudian ekspresi keagamaan itu sebagai ungkapan di mana itu diungkapkan melalui pemikiran berupa dogma atau ajaran keagamaan. Salah satunya seperti tindakan yang mendasar, yaitu percaya kepada Tuhan untuk diimani dan mengerti maksud Tuhan menciptakan adanya dunia dan isinya itu apa. Kemudian agama sendiri itu dipahami sebagai kepercayaan, dan agama merupakan sebuah kepercayaan satu kesatuan seseorang maupun kelompok itu sendiri.